pagi ini ya, berikutnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini dengan materi tugas servis, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Saya persilakan Mas Gagaria. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, tadi kita akan doa dimulai. Terima kasih Mas Gagaria. Oke, sebelum kita ke materi hari ini, kita refresh dulu materi sebelumnya. Masih ada yang ingat enggak materi sebelumnya yang kita pelajari? Ya. Ada yang tahu? Mas Andika mungkin? Ya kan? Materi sebelumnya apa Mas Andika? Tugas servis Pak. Materi sebelumnya, materi hari ini kan belum servis. Ada yang ingat? Coba angkat tangan. Bagaimana makeup room? Makeup room, oke Mas Andika. Makeup room itu apa Mas Andika? Makeup room itu apa Mas Andika? Layanan pembersihan dan pelatihan utama yang dilakukan oleh rumah tenda yang masih sepati sesuai dengan kebutuhan kamar yang ada di bisnis. Luar biasa. Kasih buat. Baik, berarti sudah siap dengan pembelajaran hari ini karena sudah mengingat pembelajaran sebelumnya yang menyambung ke materi hari ini. Materi hari ini adalah tetap dengan tema membersihkan dan melakukan kamar tamu, tapi hari ini adalah to-do service. Ya. Masih ada yang ingat? Kalian kan sudah kelas 12, otomatis di kelas 11-nya sudah magang dan banyak yang housekeeping ya. Masih ada yang ingat apa itu layanan to-do service? Dengan coba angkatan Okta, silakan Okta. Oke Okta, terima kasih. Pos untuk Okta. Dan di dosen dan di pamit saya nanti tetap berlatih ya. Sekarang kita ke PPT dulu. Tujuan servis seperti yang dibacakan Okta tadi, artinya seperti ini ya. Tujuan servis. Silakan yang terlambat boleh masuk, yang terlambat boleh masuk. Oh, ya tidak apa-apa masuk. Lepas. Terlambat ini biasanya karena parkirnya yang susah ya. Parkirnya pergantian parkir. Kalau masuk. Oke, ya, itu tadi, silakan, langsung duduk. Oke, di sini kita belajar tentang tujuan servis ya, yaitu pelayanan tambahan yang diberikan ke tamu di sore hari di jam berapa? Betul. Nah, sebelum ke materi slide berikutnya kita lihat video berikut ini ya. Perhatikan dulu, ini alat-alat tadi ya, amenities desafis yang dibutuhkan. Nah, ini langkah-langkahnya. Nanti ini kan pertemuan kita yang pertama. Di pertemuan kedua nanti ada praktek yang seperti di video ini.
lanjut ke slide. Di prosedur bed ya, memindahkan bed cover atau pillow ya, terus standar hotel ya, ditata, arrange the food mat, menaruh the mat dan slipper ya, terus clean the bathroom, membersihkan tempat tidur, membersihkan kamar mandi ya, kalau memang diperlukan itu, terus mengganti handuk dan bednya kalau memang perlu diganti. Tapi kalau tidak masih dalam lipatan standar, jadi otomatis kita handuk dan bednya belum digunakan, tak perlu diganti misalnya. Oke, itu prosedurnya awal. Ini langkah-langkahnya seperti yang di video tadi, menutup. Oke, terus mengambil high floor glass untuk bedside table, ya, mengambil gelas yang mungkin sudah terpakai lagi, terus membuka. Di situ kan ada open plate otomatis yang dibuka apa? UV. Terus mengambil atau menaruh bed dan slipper, terus mengambil bed runner kalau memang di bed itu terpasang bed runner ya. Bed runner sebagai penghias bed untuk mempercantik bednya, terus menaruh menu room service menu di atas lipatan tadi kalau memang ada room service menunya, terus menaruh laundry bag dan remote TV atau remote AC kalau memang tidak tertempel di TV, ditaruh di atas bed UV yang dilipat tadi ya. Itu langkah-langkah seperti itu. Ada pertanyaan sebelum ke materi berikutnya? Ya. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke. Nanti saya kasih tugas individu dan per kelompok. Ini kelompok kan sudah terbagi seperti biasa yang kita gunakan saat diskusi kelompok ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Pak Kelas masuk semua ya? Hari ini? Oh, belum kelihatan, terlambat tentunya. Berarti tinggal satu siswa yang belum kelihatan belum datang ya. Oke. Kita lanjutkan ini shifting sistem kerja di hotel. Kalau Pak Yusuf guru ini kan otomatis sistem kerjanya office hour ya, jam kantor. Kalau kalian di hotel yang tentunya sudah pernah magang merasakan bagaimana kerja shifting ya. Nah, nanti masalah yang akan kalian diskusikan bersama yaitu tujuan service itu dikerjakan oleh shift berapa ya. Kan kalian sudah tahu jam berapa tujuan service dilakukan atau pelayanan tujuan service dilakukan. Terus dilakukan di kamar status apa? Jadi masalahnya ya. Kalau tadi kan ada blue, kalau handuknya terpakai diganti ya, itu otomatis kamar apa? Kalian ini sudah tahu kalau sudah pernah magang. Biarpun kalian magangnya bukan di OCP. Kalau ada blue, handuknya yang sudah terpakai ganti. Kalau yang terpakai masih di batas standar tidak diganti. Itu tadi status kamarnya kalian sudah tahu. Oke. Sebelum melangkah ke diskusi LKPD sebelum saya bagi, ada pertanyaan? Nanti ya LKPD saya bagi, diskusikan secara kelompok, mencari datanya dari buku paket kalian boleh, dari Google juga boleh ya. Asal Google-nya benar-benar dibuat belajar, bukan dibuat pacaran. Tadi dari WA pacar ya mas ya. Tidak boleh dibuat tiktokan ya. Saya bagikan LKPD-nya per kelompok. Ditulis kelompoknya ini kan ada 4 nama. Kalian per kelompok 5 anggota.
bagi ditambahin tidak apa-apa. Tambahin apa-apa. Oke. Dikerjakan di situ di lembar kedua. Ada cleaning tools, ada chemical apa yang perlu dibawa saat kalian tunjol service. Ya. Ya. Itu ada. Oke. Sekarang sudah. Sudah mulai diskusikan LKPD yang saya bagikan 20 menit dari sekarang. Cukup nggak waktunya? Cukup ya? Ya, diskusikan. Kalau sudah selesai, kelompok yang sudah selesai duluan boleh selesai angkat tangan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya, nama kelompok berapa, nama anggotanya siapa. Ya. Kelompoknya nomor 1 ya. Ini berarti itu tidak lupa. Satu nama kelompok tidak lupa, itu dulu ya. Kelompok nomor 2, dari berapa? Nomor 3, nomor 2. Kelompok 4. Nama kelompoknya ini kan 4, bisa bagi satu lagi 5. Kalau memang tidak ada, kalian kesulitan mencari di Google, di buku paket itu saya rasa ada. Coba. Ya. Di buku paket ada. Walaupun ini dari sekarang ya, cukup ya. Oh ya. Kalau berarti nggak masuk ya. Ya. Yang penting sudah izin. Oke, lanjutkan tugasnya 20 menit, tidak boleh lebih. Boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena nanti berikutnya ada tugas individu. Nanti persiapkan pertanyaan untuk tiap kelompok. Pertanyaannya yang ada di satu kelompok satu pertanyaan. Pertanyaan untuk tiap kelompok. Nanti masalah kelompok yang saya presentasi di link ada link. Jadi kesalahan teknis apa? Ya, nanti
dipenuhi. Sudah selesai kelompoknya? Sudah selesai? Sudah? Kelompok 3 sudah selesai. Salah satu mempresentasikan apa hasilnya, chemical dan cleaning tools yang dipakai. Siapa? Ayo, siapa Pak? Jasmin, siapa? Presentasikan chemical dan cleaning tools yang dipakai di tujuan medis. Saya ulangi. Tolong perhatikan dulu kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Ayo. Yang digunakan di proses. Ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Satu pertanyaan, satu kelompok. Boleh? Ayo. Multi purpose cleaner dari kelompok 4. Coba jawab, multi purpose cleaner itu apa? Multi purpose cleaner, coba jawab. Jawab dulu. Yang keras, Jasmin. Multi purpose cleaner adalah chemical segala guna. Ya, plus untuk kelompok 3. Datanya yang didapat dari buku paket. Ya. Juga ketemu data di Google ya. Ketemu dapatnya dari buku paket ya. Oke. Ada lagi kelompok yang sudah selesai. Kelompok yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Saya bagi lagi JK-nya untuk tugas individu ya. Saya kirim ke grup. Ini juga saya kirim ke grup ya. Perhatikan. Tugasnya sudah terlihat di grup yang kelompok 3 dulu karena kelompok sudah selesai duluan. Ya, ini kerjakan ya. Itu tugas individu yang tadi tugas kelompok. Dan langsung jawabannya apa?
tulis namanya ya. Jangan lupa ditulis namanya. Kurang 5 menit untuk tugas kelompok. Ada yang selesai kelompoknya? Baik kelas, sambil menunggu kalian berdiskusi, saya kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi ya. Sambil melihat layar PowerPoint yang Pak Yusuf bagikan di papan. Nah, ini kita masuk ke judulnya dulu, turn down service. Turn down service adalah pelayanan tambahan bagi tamu di sore hari. Okay. Tentunya kalau di sore hari dilakukan oleh room boy atau roommate atau biasa disebut room attendant yang in charge evening shift atau yang in charge shift sore. Tentunya kalian yang sudah magang di kelas 11 dan magangnya juga di housekeeping tentunya tahu kalau shift sore itu masuknya antara jam 3 sore sampai jam 11 malam. Oke, itu dulu untuk judul. Kita pindah ke slide berikutnya, yaitu pengertian dari turn down service. Oke, sambil kalian mengerjakan ya, diskusi ya. Saya minta tiap kelompok aktif dalam berdiskusinya. Oke, perhatikan slide berikutnya. Oke kelas, ini slide kedua dari PowerPoint materi hari ini, turn down service. Pengertian layanan turn down service adalah pelayanan tambahan yang diberikan kepada tamu yang menginap di hotel tentunya oleh housekeeping departemen yang dilakukan room boy petugasnya, atau kalau perempuan roommate atau biasa disebut juga room attendant, untuk membuka bed cover. Tapi sekarang rata-rata hotel menggunakan duvet. Tentunya ini yang dibuka bukan bed cover tapi duvet dengan bentuk 90 derajat ya, di tempat tidur, dan merapikan kamar yang ditempati oleh tamu atau disewa oleh tamu, juga mengganti linen-linen yang kotor, terutama linen-linen di kamar mandi di bathroom, seperti towel, bedmat. Kalau memang kotor kita ganti, tapi kalau lipatannya masih seperti semula atau lipatan standar hotel untuk towelnya, tidak perlu kita ganti, karena untuk menghemat biaya laundry, saving cost tentunya. Nah, itu kita ganti, membuang sampah. Barangkali di dalam itu ada asbak yang terisi abu rokok sudah penuh, kita buang juga ke sampah, membuang sampah-sampah baik yang di bedroom maupun yang di bedroom, dan itu semua dilakukan di sore hari menjelang malam hari dan dikerjakan oleh satu orang room boy yang in charge evening shift pada pukul 18, antara pukul 18 sampai pukul 21 ya. Itu dilakukan kurang lebih untuk satu kamar 20 menit ya. Selain mengganti towel, membuang sampah, merapikan, di lipatan duvet itu nanti kita taruh guest amenities seperti doorknob menu,
DN Design, laundry list. Terus untuk di bawah bed, tepat di bawah lipatan duvet itu kita taruh bed mat, di atasnya kita kasih sleeper. Ya. Sleepernya menghadap keluar, menghadap saat sesuai dengan kaki tamu saat turun dari bed. Ya, itu antara lain pengertian dari layanan turn down service atau pembersihan dan perapian kamar tamu di sore hari yang dilakukan kurang lebih sekitar 20 menit per kamar, bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu. 20 menit adalah standar dari lamanya kita melakukan turn down service. Oke. Berikutnya kita akan ke slide selanjutnya, slide ketiga, yaitu pemutaran video contoh cara melakukan turn down service. Baik, telah sama-sama kita saksikan video contoh melakukan turn down service atau pelayanan pembersihan dan perapian kamar tamu. Oke. Tadi di video juga ditampilkan linen apa saja yang harus diamankan atau tidak perlu ada lagi di atas bed. Tadi kita lihat bed runner itu juga dilipat, terus kausin atau sofa bed juga diamankan atau dimasukkan ke wardrobe atau lemari pakaian, ya. Baru kita menurunkan posisi pilo. Nah, posisi pilo itu kan harusnya berdiri. Setelah dibersihkan, kita turunkan posisi pilo. Nah, tujuannya itu memang untuk supaya tamu siap untuk beristirahat. Nah, tamu tidak perlu lagi menata pilonya, membuka duvetnya, ya. Kita siapkan, benar-benar kita siapkan di layanan turn down service. Jadi tamu masuk kamar sudah tinggal langsung istirahat atau tidur. Makanya layanan ini kita lakukan di sore hari, biasanya untuk tamu-tamu yang sibuk atau waktunya kredit sampai sore hari, mereka pulang butuh untuk langsung istirahat. Itu kita siapkan di
layanan tune down service ini. Oke, tadi selain gas amenities, gas supplies juga disebutkan di video yang Pak Yusuf putar tadi. Ya, ini sambil tetap diskusi ya. Diskusi tetap jalan sambil kalian melihat PowerPoint dan video yang Pak Yusuf putar. Diskusi tetap jalan karena waktu untuk diskusi lumayan banyak. Saya rasa 20 menit itu saya rasa lumayan panjang dan saya rasa cukup untuk mendiskusikan masalah yang saya berikan pada setiap kelompok. Oke, setelah video kita akan lanjut ke slide berikutnya, slide keempat, prosedur. Oke, tetap lanjut diskusinya. Tiap kelompok masing-masing anggota aktif berdiskusi, jangan hanya 1-2 anggota aja yang berdiskusi ya. Itu tolong Nyimas itu ikut berdiskusi ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita ke slide berikutnya nih ya. Ini ada prosedur penanganan tune down service ya. Tune down the bed artinya kita membuka duvenya, replace bed ya. Ini artinya pillow kita turunkan, terus kita menyiapkan gas amenities yang harus terpasang di atas lipatan itu, terus membersihkan barangkali ada kotoran-kotoran di sekitar bed maupun di atas bed. Oke. Terus kita membersihkan yang ada di bathroom atau di kamar mandi, barangkali ada sesuatu yang harus dibersihkan, entah itu sampah, bekas pembungkus sabun atau sampah yang odolnya sudah habis, itu perlu kita buang ke garbage hamper tentunya. Terus rubbish bagnya kita ganti dengan yang baru kalau rubbish bagnya basah. Setelah itu kita keringkan kamar mandinya. Setelah di mopping kita keringkan, jadi kondisi kamar mandi dalam keadaan kering ya. Baik, setelah itu kita membersihkan di daerah bedroom ya, tentunya di dressing table atau bedside table itu biasanya ada kotoran-kotoran yang harus kita bersihkan. Baik, itu untuk prosedur ya. Nanti di slide berikutnya ada langkah-langkah tune down service. Ya, prosedur-prosedur yang Pak Yusuf sebutkan tadi itu tidak bisa dirandom, harus dilakukan secara berurutan agar tidak ada hal yang terlewat saat melakukan tune down service. Oke, sambil tetap berdiskusi ya, tetap berdiskusi, tetap kompak supaya hasil diskusinya nanti bisa didiskusikan juga dengan kelompok lain. Saya minta tiap kelompok untuk aktif bertanya dari hasil diskusi kelompok yang sedang tampil, menampilkan hasil diskusinya. Oke, kita pindah ke slide berikutnya yaitu langkah-langkah tune down service. Oke, kita ke slide kelima yaitu langkah-langkah tune down service. Ini di langkah-langkah ini bisa dirandom asal tidak terlewat ya. Dari langkah-langkah yang ada di tune down service bisa dilakukan secara random tapi jangan sampai ada yang terlewat. Langkah pertama, menutup selambu atau close curtain. Oke, curtain di hotel itu ada dua macam. Ada yang terang, kita sebut dengan day curtain. Ada yang gelap, kita sebut dengan
night curtain. Ya, biasanya yang terbuka itu yang gelap, yang night curtain. Nah, biasanya posisi kita saat melakukan turn down service, kita melihat night curtain itu biasanya terbuka, ya itu yang kita tutup. Oke, pastikan jendela, kalau memang jendelanya bisa dibuka, pastikan jendelanya tertutup. Tapi kebanyakan jendela di hotel itu paten, ya tidak bisa terbuka. Fungsinya hanya untuk mendapatkan cahaya dari luar dan atau mendapatkan view dari luar aja, jadi kondisinya paten ya. Kita tutup night curtain-nya, terus kita mengambil gelas, barangkali ada gelas kotor di dalam kamar, kita cuci. Di kamar mandi pun begitu, ada gelas kumur, kita cuci bersih. Oke, setelah itu kita membuka duvet. Setelah membuka duvet, kita mengambil sampah kotor, linen kotor ya, atau biasa disebut saat make up room itu langkah-langkah stripping ya, mengambil sampah dan linen kotor. Setelah itu kita set up lampu yang ada di bedside table kita nyalakan, lampu yang ada di atap atau di atas bed ini kita matikan. Oke. Terus kita mengambil guest amenities antara lain seperti DN Design, doorknob menu, laundry list, laundry bag kita taruh di atas lipatan itu ya. Bahkan ada room service menu, mungkin room service menunya tidak seberapa besar seperti menu yang ada di restoran ya, berupa flyer biasanya itu kita bisa taruh. Tapi kalau berupa menu besar seperti yang ada di restoran, jangan ditaruh di duvet tapi ditaruh di dressing table ya, atau meja rias. Oke, setelah itu langkah berikutnya menaruh bedmat. Di atas bedmat kita taruh slipper agar tamu saat setelah selesai tidur kepingin ke kamar mandi, bathroom, memakai slipper yang sudah kita siapkan. Oke, itu tadi slide kelima. Ini masih ada waktu untuk diskusi, dilanjutkan tetap diskusinya. Kita pindah ke slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya ini ada tampilan jam kerja di hotel. Tentunya sistem kerja di hotel itu shifting atau kerja shift. Kerja shift itu artinya tempat kita bekerja. Kalau menggunakan sistem shifting itu bukanya 24 jam. Kalau ingin mencari perbandingan yang gampang seperti Pak Yusuf ini kan guru itu tidak mungkin sekolahan buka 24 jam. Otomatis sistem kerjanya office hour atau jam kantor. Jam kantor itu biasanya pagi sampai sore sudah pulang. Tapi kalau shifting maaf, itu 24 jam ada 3 shift. Shift pagi atau morning shift, shift sore atau evening shift, night shift atau shift malam. Shift pagi tentunya yang sudah magang tahu ya. Shift pagi itu ada di jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Dilanjut dengan shift sore atau evening shift jam 3 sore sampai jam 11 malam. Tapi ada juga perusahaan hotel itu yang membedakan antara karyawan wanita dan karyawan pria. Jadi biasanya kalau karyawan prianya itu masuk jam 3 sore sampai jam 11 malam. Untuk karyawan wanitanya itu
masuk lebih awal karena biar pulang lebih awal, tidak terlalu malam. Jadi untuk karyawan wanitanya masuk jam 2 siang, pulangnya jam 10 malam. Jadi biar pulangnya tidak terlalu larut malam. Nah, berikutnya shift ketiga atau night shift atau shift malam itu jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Tentunya yang masuk hanya karyawan pria atau laki-laki ya. Kalian yang magang pasti pernah dischedulkan di shift malam agar merasakan bagaimana suasana malam di hotel, atmosfer kerjanya shift malam di hotel itu bagaimana, itu biar kalian merasakan, itu tujuannya ya, biar kalian tahu. Tentunya magang itu biar kalian juga siap nanti setelah lulus ada gambaran, bahkan kalian merasakan ya, orang kerja shift pagi itu bagaimana, orang kerja shift sore itu bagaimana, orang kerja shift malam itu bagaimana. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, kenapa Pak Yusuf ngomong jam kerja? Tentunya kan tadi tune down service itu dikerjakan antara di jam 6 malam 18.00 sampai jam 9 malam 21.00. Ya, itu tentunya kalau dikerjakan di antara jam itu, yang mengerjakan tentunya karyawan shift 2 atau karyawan evening shift ya. Oke. Kalau di restoran itu ada jam kerja middle. Ini di nomor 2 itu ada middle ya. Di jam kerja middle itu di restoran itu di food and beverage department itu masuknya antara jam 10 sampai jam 6. Bahkan di restoran itu kalau crowded tamunya, kalau ada event itu bisa masuknya split. Split itu masuknya nanti jam 7 sampai jam 11, terus istirahat, lanjut, masuk lagi jam 4 sampai jam 8. Itu berat. Kalian tidak ada waktu luang, istirahatnya cuma sebentar, nanti kerja lagi. Ya, itu split biasanya diberlakukan di restoran-restoran umum. Kalau di hotel misalkan ada event yang banyak atau crowded, itu pun jarang menggunakan sistem split, biasanya overtime atau dilemburkan, ditambah waktunya. Tentunya dengan honornya pun ditambah dengan overtime tadi. Oke, itu tadi sistem kerja yang paling enggak untuk merefresh kalian ya. Yang magang kemarin terakhir masuk itu bulan mulainya kalian Oktober ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei sudah kembali ke sekolah. Ini sudah bulan apa, tentunya kalian harus di-refresh lagi itu biar tahu, karena kalian ini kan kelas 12 sebentar lagi mau lulus. Yang pingin, saya rasa kebanyakan dari kalian itu pengennya lulus langsung kerja ya. Sebagian kecil lah paling yang lulus pengen kuliah, itu paling sebagian kecil. Tapi itu bagus. Kalau kalian lulus terus langsung bekerja, itu nanti bisa disambi cari kampus atau kalian kuliah di kampus yang bisa disambi bekerja. Banyak di Surabaya, banyak sekali kuliah yang bisa nego untuk jam kuliahnya. Bahkan di jurusan perhotelan itu banyak sekali kampus yang kalian kerja si pagi, kuliahnya sore, nanti kerja si sore, kuliahnya pagi banyak. Dan kalau memang butuh rekomendasi, saya bisa mengarahkan di mana kampus yang fleksibel banget untuk karyawan. Jadi kalian nanti bisa bekerja sambil kuliah. Lumayan bisa meringankan beban orang tua kalian juga untuk membayar kuliah. Tentunya dengan bekerja kalian bisa membiayai biaya kuliah kalian sendiri. Karena kuliah itu juga sangat penting. Dulu waktu Pak Yusuf sudah bekerja itu meremehkan kuliah. Ternyata
kuliah itu juga penting untuk masa depan kalian, untuk memperbaiki mutu pekerjaan kalian itu kuliah sangat diperlukan ya. Oke, itu dulu. Ini waktu diskusi juga sudah habis. Oke, saya akhiri PPT-nya. Saya ambil lembar jawaban diskusinya. Oke. Ada yang tersisa kemudian, ayo kepada kamu. Bapak, sudah. Oke, siap. Oke, dibacakan. Siapa yang membacakan? Aura. Bacakan. Hasil diskusi kelompoknya. Untuk peralatan kebersihan dan makan ini digunakan oleh satuan yang bekerja adalah kasur, asmok, moksen, dan blok. Untuk chemicalnya furniture polish, gas cleaner, carpet. Oke. Itu hasil diskusi dari kelompok 4. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain itu kelompok 4, silakan. Silakan kelompok 3 mau bertanya. Kelompok 2 bertanya kelompok 4, silakan. Furniture police, furniture. Sudah itu jawab, langsung jawab aja. Benar ya? Benar, jawab. Jawab. Furniture polish adalah chemical untuk membersihkan mebel, seperti kayu, meja, kursi. Oke, aplaus untuk Bapak. Terima kasih kelompok 2 sudah bertanya. Ada lagi kelompok sudah selesai. Saya buka. Jawabannya saja. Ada lagi kelompok yang selesai, kelompok 3 data sudah selesai, kelompok 1 sudah. Oke, saya presentasikan kelompok 1. Untuk menambahkan kita menggunakan untuk Oke, ada pertanyaan enggak untuk kelompok 1 dari kelompok lain? Ada pertanyaan atau ditanya? Oke, saya minta keaktifannya ya, pertanyaan ya.
Oke, kelompok 1, kelompok 3 mau bertanya. Kelompok 3. Langkah awal itu minimal 4 langkah. Langkah awal itu minimal 4 langkah. Kelompok 3 puas dengan jawaban kelompok 1. Oke, beri aplaus buat kelompok 1. Saya ambil tugas kelompoknya. Saya bagikan. Langsung namanya yang ABC apa, A itu apa, jalan B itu apa. Kelompok 4, kelompok 2 sudah selesai ya. Bacakan hasil diskusinya. Alat-alat yang digunakan di food service, dashboard, dashboard, dan blok, offset, sprayer bottle, chemical yang digunakan, gas cleaner, multi-purpose cleaner, dan superpolis. Oke, ada pertanyaannya untuk kelompok 2. Ya, saya minta banyak bertanya. Boleh, yang sudah bertanya tadi boleh bertanya lagi, jawabannya saja. Boleh bertanya lagi, yang kelompok tadi. Boleh. Ajukan. Diulangi lagi, tidak dengar. Diulangi lagi, Mas. Ya. Oh, mau tanya. Oke, silakan. Kelompok Mobset dan Dasmo. Perbedaannya apa? Mobset dan Dasmo. Jawab aja, tidak apa-apa. Jawab aja. Ya. Kelompok. Siap, terus. Untuk apa? Oke, lantai ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya. Kelompok 2, saya ambil gambar jawaban diskusinya. Kerjakan, ya, kerjakan jawabannya saja. Kalau A itu apa, B itu apa. Tulis jawabannya saja. Oke, waktunya sampai jam 9 ya. Kerjakan sampai jam 9. Nah, ya. Makanya tidak usah terburu-buru. Dipikirkan sudah benar jawabannya. Tidak usah terburu-buru sampai jam 9. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan apa itu food service ya. Ke lab kita, karena lab kita tempatnya terbatas, otomatis pergantian ke kelompok. Tahun kedua. Tadi data yang diambil dari kelompok 1 dari mana kelompok 1? Diambil dari mana? Google Ads. Di Google juga sempat dari tapi nggak nemu. Ya. Kelompok
Coba tadi data diskusi dapatnya dari mana pakai di Google nggak ketemu. Kelompok 4 ya. Tadi hasil diskusi datanya dapat dari mana? Dari buku paket ya. Di Google nggak ketemu. Ya, ya. Harus jujur kalau dari siswa. Ya. Ada yang butuh tambahan berbagai pendapatan? Sudah selesai? Saya sudah, kalau kita boleh berbicara. Mas, kita belum. Kurang 5 menit ya. Kurang 5 menit. Dikumpulkan. Kurang 5 menit dikumpulkan.
Sudah, yuk. Sudah. Bukan, yuk. Oke, jawaban sudah terkumpul semua. Kalau perhatikan ke Pak Yusuf lagi. Oke, pelajaran tadi ya, yang mau evaluasi dulu sebelum kita ke kesimpulan, saya mau evaluasi dulu pembelajaran materi hari ini kita Google Service. Saya minta keaktifannya menjawab ya, Pak Ketua Kelas. Kalau HP-nya bersihkan, HP hanya untuk mengerjakan tugas, ya. HP-nya sudah lebih dulu, kita bersihkan dulu. Oke. Ada yang tahu tidak langkah-langkah pekerjaan Google Service? Ada? Ada? Adika, jawab. Adika jawab. Saya mohon Pak bertanya ya. Yang keras. Adika. Memastikan tamu, menyalakan lampu, menutup tirai jendela, juga tutup tempat tidur, melakukan satu. Ada lagi yang bisa melengkapi jawaban Adika sudah luar biasa tapi kurang lengkap. Ada bisa yang melengkapi? Ayo saya mohon keaktifannya. Ayo saya mohon keaktifannya. Ayo. Adika sudah siapa? Sudah jalan lagi apa sih? Kaki mana sih? Bidang pekerjaan Google Service. Bidang pekerjaan Google Service. Yo. Dilengkapi. Yo. Yang keras. Model ya, apa ya? Apa ya? Nyalakan lampu, Ya, tirai jendela, ya, terus apa? rapikan tempat tidur, Terus selimut, ya, tempatkan bonek atau menut di atas tempat tidur, ya. bersihkan spray dan gelas minum, Terus rapikan jala jangkauan, ya, rapikan bagian tamu, melengkapi besok surprise, membersihkan kamar mandi dan perlengkapannya, memeriksa ulang sebelum meninggal ke kamar atau ke oke. Luar biasa buat Mas Faresi dan Mas. Ya.
Berikutnya masih ada yang ingat nggak peralatan peralatan pembersih yang digunakan di tujuan servis? Ayo, Aura. Ayo. Air freshener. Aplaus untuk Aura, luar biasa. Terakhir sebelum kita ke kesimpulan ya, ada yang tahu nggak langkah-langkah dalam melaksanakan tugas ini? Ya, boleh. Eka, silakan. Yang pertama yang diperhatikan adalah tata cara memastikan dan mengatur itu tidak terjebak karena ini atasi dan jelas karena ada kamar dia atau sesuatu alhamdulillah dan sudah selesai bekerja kan semua laku kecuali lampu tidak yang tepat memberikan asbak dan baju yang kotor. Ada yang bisa melengkapi lagi? Ada yang bisa melengkapi tidak jawabannya? Eka. Oke, Okta, silakan. Bila dengan cara dan keluaran ada jamanan yang kita berkawat kita dan sprint melakukan kemudian jangan bila kamu melakukan bagian Beri aplaus untuk Eka dan Okta. Data pengumpulan data kalian tadi kan dari dua tempat atau dari dua informasi ya, baik itu dari buku, paket maupun dari Google. Terus kira-kira tujuan servis itu dilakukan kamar dengan status kamar apa atau statusnya apa? Occupant. Ada yang tahu artinya occupant? Kamar yang dihuni. Kamarnya ada dihuni. Oke, luar biasa. Tentu saja tujuan servis itu dilakukan di kamar yang ada tamunya karena memang itu pelayanan yang hanya tujuannya untuk pembersihan dan perapian. Tapi biasanya jarang kita temui ya yang makan di situ ya, kecuali karena kenapa? Ya, kecuali memang itu by request atau itu biasanya kamar untuk wedding untuk VIP, kamar yang lagi maten, yang lagi ada acara menikah di hotel tersebut, otomatis kan sudah dapat include kamar pengantin ya. Jadi biasanya ada pelayanan pembersihan tujuan servis. Tujuan servis dilakukan di jam 18 sampai 20 sampai jam 20 mentok 21 kalau memang yang request tujuan servis banyak. Berapa menit kira-kira pengerjaan tujuan servis? Ada yang tahu nggak kadang? Ada yang 15 menit sampai 20 menit ya, 15 menit sampai 20 menit. Tidak butuh waktu lama karena hanya membutuhkan pembersihan dan perapian aja. Open bed, mengganti linen-linen seperti towel yang kotor atau bed-bed yang kotor. Beda dengan makeup room. Makeup room kalau kamarnya berantakan, kalau kamarnya apalagi kamar keluarga yang berisi ada anak-anaknya, ada anak kecil gitu biasanya luar biasa hancur. Apalagi terus
tamunya merokok, membuang abu rokoknya sembarangan, padahal sudah disediakan aspal dan sebagainya. Nah, itu memang ekstra. Tapi bonus untuk rumah tenda banyak kamar yang berisi tamu, tapi bahkan cuma dia tidak masang DND, tapi tidak usah mas, diganti aja air mineralnya, diganti aja anduknya, itu sudah merupakan berkah sebagai seorang room boy atau roommate ya. Bonus ya, mengurangi jumlah kamar yang dikerjakan, padahal di guest tidak tertulis DND. Kalau sudah tertulis DND kan sudah ini bonusnya sudah kelihatan, tapi saat kita menutup itu dan sudah tidak usah mas, ganti aja air mineralnya, ganti aja towernya, itu sudah bukan, apalagi ada imbalan untuk kita, ada apresiasi, terima kasih ya, seperti ada selain bonus setting tenaga juga kita dapat bonus uang jajan. Oke, tentunya kalau tour dan service dikerjakan di jam 18 sampai 20 itu berarti shift yang kerjakan shift sore, evening shift ya. Evening shift mulai jam berapa? Kalau masuk jam ada yang jam 3 sampai jam 11 malam, jam 2 sampai jam 10 ya. Biasanya ada hotel yang memperlakukan jam kerja sore untuk cewek, untuk wanita 1 jam lebih awal. Jadi yang biasanya jam 3 sore sampai jam 11 dimajukan lebih awal khusus untuk wanita jam 2 sampai jam 10 ya. Tapi kalau di weekend ya, terutama untuk anak FB itu biasanya overtime sampai 12 jam ya. Housekeeping pun bahkan pernah mengalami begitu ya, overtime 12 jam. Dan jangan kaget kalau kalian nanti sudah terjun di hotel bekerja, saya minta untuk tidak gampang mengeluh, untuk menjadi pribadi yang kuat, karena ya memang tantangannya hotel seperti itu. Pekerjaan apapun kalau dinikmati pasti tidak terasa, jadi ya waktunya tidak terasa dikerjakan, tiba-tiba sudah pulang. Apalagi kita menjaga hubungan baik dengan sesama karyawan baik itu. Jadi kita tidak usah memandang dia senior, dia junior, apalagi kita sampai meremehkan karyawan junior ya. Semua sama, semua manusia, semua butuh pekerjaan untuk mencari sandang pangan. Apalagi kalau saling sikut-sikut, saling menjatuhkan itu sangat. Tapi pasti akan kalian temui ya, saat bekerja nanti pasti kalian akan temui itu ya, saling sikut-sikut, saling menjelekkan, mencari baiknya sendiri, itu pasti akan kalian temuin dan jangan kaget. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya mau ada yang mengambil kesimpulan. Ya. Ada yang bisa ambil kesimpulan, Pak? Tidak, boleh dibaca kesimpulannya. Yang keras saya baca. Oke, aplaus untuk Ida. Baik, untuk materi hari ini cukup. Sebelum saya tutup untuk materi hari ini, saya minta ketua kelas Zakaria untuk menutup dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Silakan Pak Ketua Kelas. Sebelum mengakhiri sesi pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai agama dan keyakinan masing-masing. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan tertib dan menyelesaikan tugas sebagai tugas individu maupun tugas kelompok. Untuk pertemuan berikutnya
pertemuan kedua kita akan praktek apa yang menjadi, kita akan praktekkan apa yang menjadi materi hari ini. Terima kasih, semangat selalu. Selamat pagi kelas. Pagi, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.